seorang wanita terbangun dengan awalan. Untuk menemukan tangannya membeku. Pemisahan daging dan kulit yang menyakitkan. Dia menariknya keluar dengan kekuatan besar. Sebagian daging tertinggal di pagar. Tangannya berdarah berantakan. Tidak hanya itu, radang dingin di wajahnya semakin parah. Dia mencoba menjangkau dan meraihnya. Tetapi laut menghentikannya tepat waktu. Sekarang dagingnya akan rontok jika dia menggaruk. Mereka berdua kelaparan dan kedinginan. Jika mereka tidak menemukan cara untuk melarikan diri, mereka tidak akan berhasil melewati malam. Jadi, laut memutuskan untuk mendaki seperti yang mereka rencanakan tadi malam, dan memanjat ke bawah pilar. Tetapi Xiao Mei menyuruhnya untuk menunggu, untuk melihat apakah seseorang akan datang dan menyelamatkan mereka hari ini. Laut menyetujui sarannya. Ia tertidur di atas kereta gantung, tapi Xiao Mei harus buang air kecil. Ia memandang laut yang sedang tidur, dan menangis terseduh-seduh, saat air seni mengalir ke bawah kereta gantung. Ini adalah runtuhnya harga diri orang dewasa. Itu juga merupakan ketidakberdayaan dari situasi yang sulit. Kemudian ia menyeka radang dingin dari wajahnya, dan mengambil napas yang berani. Ia memutuskan untuk menenangkan diri, menunggu laut untuk bangun. Ia naik kembali ke kereta gantung, tetapi saat ia melompat ke depan, skrup pada kereta gantung lepas. Hal ini membuat Xiao Mei ketakutan, tetapi kereta gantung itu masih tergantung. Selangkah demi selangkah, Dahai memanjat maju dengan susah payah, tetapi teriakannya menarik perhatian para serigala. Mereka sedang menunggu di bawah untuk turun ke laut. Dengan segenap kekuatannya, Dahai akhirnya memanjat ke kereta gantung. Tangannya berantakan berdarah. Dia meminta Mei untuk melemparkan satu-satunya tiang ski kepadanya. Ia memiliki sesuatu untuk mempertahankan diri saat ia terjatuh. Tetapi karena skrup yang longgar, Mei menjatuhkannya ke tanah. Dahai harus terus mendaki. Pada saat ini, keinginan untuk hidup tidak terbatas. Ia lupa semua tentang rasa sakit. Akhirnya ia mencapai pilar. Ia memanjat ke bawah pilar. Tetapi segera setelah ia melompat ke tanah, ia dihadapkan oleh seekor serigala. Serigala itu merobek lengannya. Tetapi pada waktunya ia meraih tiang ski. Ia mengusirnya dengan ember yang kuat. Kemudian dia naik ski dan meluncur menuruni bukit. Tetapi serigala-serigala di belakangnya mengejarnya. Xiao Mei tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya bisa berdoa agar lautan bisa lepas dan membawa seseorang untuk menyelamatkannya. Malam lain pun tiba. Malam itu adalah malam yang tenang. Mei bertahan sampai keesokan paginya. Tetapi ia tidak menunggu tim penyelamat. Ia tahu bahwa laut mungkin sedang dalam keadaan buruk. Jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia berbalik dan mulai mencoba. Perlahan-lahan, ia membungkuk, mencoba untuk lebih dekat ke tanah. Dan saat itulah skrupnya jatuh. Kereta gantung tidak terkendali. Dia langsung jatuh ke bawah. Untungnya, itu hanya kejutan. Saat ini, ia sudah lebih dekat ke tanah. Xiao Mei melihat ke arah kawat yang akan putus. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia langsung melompat ke bawah. Mei mendarat dengan selamat, tetapi kereta gantung tiba-tiba jatuh. Untungnya, dia hanya terluka ringan. Dia buru-buru menuruni gunung. Ketika ia mencapai titik tengah gunung, ia melihat genangan darah di tanah, dan mayat yang digerogoti. Jadi laut itu mati. Ketika ia kembali ke akal sehatnya, seekor serigala sedang menatapnya. Dia gemetar ketakutan. Untungnya, serigala lapar itu sudah makan sampai kenyang. Dia tidak tertarik lagi padanya. Ia mengambil kesempatan untuk merangkak perlahan-lahan menjauh. Ia berguling menuruni bukit, merangkak dan merangkak. Akhirnya ia berhasil sampai ke jalan. Tetapi dia juga kelelahan. Dia tertidur pulas. Saat salju turun semakin lebat dan semakin lebat, seorang pejalan kaki menyelamatkannya. Mei akhirnya diselamatkan. Sekarang, ia sudah kelelahan. Trauma psikologis bahkan lebih besar. Tapi dia selamat. Itulah sebabnya. Jujurlah, jangan menggertak orang gemuk yang baik. Kalau tidak, Anda akan menjadi serigala versi kehidupan nyata. Nantikan kisah berikutnya.